Halo semuanya, dalam video kali ini kami akan menjelaskan flowchart produksi nata de coco melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis. Perkenalkan, nama saya Naila Hanifah. Dan nama saya adalah Arvin Manurung dengan NIM 230301013. Fokus pembahasan kami adalah bagaimana koordinasi antar subsistem menciptakan aliran produk yang efektif dan efisien dari hulu hingga ke hilir. Sesuai dengan prinsip agribisnis, produksi nata de coco tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian sistematis yang melibatkan input material, transformasi bioteknologi, hingga terciptanya output produk pangan. Kita mulai dari alur input. Dalam mata kuliah ini, input dikategorikan sebagai sarana produksi utama. Bahan baku utamanya adalah air kelapa murni yang telah melalui tahap filtrasi untuk menjaga standar kualitas. Selain bahan baku, terdapat input penunjang berupa bahan kimia tambahan. Pertama, gula pasir sebagai sumber karbon. Yang kedua, amonium sulfat sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhan mikroba. Dan yang ketiga, asam cuka untuk mencapai derajat keasaman atau pH ideal di angka 4 hingga 4,5. Ketersediaan dan spesifikasi input ini sangat krusial karena ketidaksesuaian pada subsistem hulu akan berdampak langsung pada kegagalan di pengolahan nanti. Selanjutnya, kita masuk ke proses pengolahan atau proses transformasi. Tahap pertama adalah perebusan dan pencampuran nutrisi. Proses ini berfungsi untuk sterilisasi media agar tidak terjadi kontaminasi silang. Setelah itu, kita dinginkan hingga mencapai suhu ruang. Setelah mencapai suhu ruang, dilakukan tahap inokulasi, yaitu penambahan starter bakteri Acetobacter silynellum. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan fermentasi selama 7 hingga 14 hari dalam kondisi yang statis. Selama fase ini, bakteri mensintesis glukosa menjadi serat selulosa yang membentuk struktur padat nata. Stabilitas suhu dan lingkungan pada tahap ini menentukan rendaman atau hasil panen yang akan didapat. Nah, setelah masa fermentasi selesai, kita memasuki tahap pasca panen. Lembaran nata diekstraksi, dicuci, dan dipotong sesuai standar ukuran pasar atau sizing. Selanjutnya kita masuk ke tahap perebusan ulang. Tahap ini dilakukan untuk memastikan produk akhir bersifat netral dan bebas dari aroma asam cuka. Terakhir adalah proses output, yang hasil akhirnya adalah nata de coco dalam larutan sirup yang siap didistribusikan ke pasar atau ke industri pangan yang lebih luas sebagai bahan baku minuman. Dilihat dari perspektif usaha agribisnis, output ini mencerminkan added value atau nilai tambah yang tercipta dari proses transformasi teknis yang terkontrol dengan baik. Kesimpulannya, keberhasilan usaha agribisnis nata de coco sangat bergantung pada integritas antar subsistem, mulai dari ketepatan input, ketelitian proses fermentasi, hingga standarisasi output. Demikian penjelasan dari kami mengenai flowchart nata de coco. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan teori sistem di lapangan. Terima kasih sudah menonton.